Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Najwa Sinta dengan NIM 02, saya sendiri Rizana Rehulina dengan NIM 14, lalu ada Betaria Julimas Tambunan dengan NIM 20, dan ada Via Aulia dengan NIM 30. Di sini kami mengangkat topik mengenai reaksi Sonogashira dengan judul besar yakni Synthesis of 2 acetal 1,3 enins by Sonogashira reaction of bromovinyl acetal with alkenes application to the formal synthesis of glucagon antagonist. Reaksi Sonogashira. Reaksi Sonogashira melibatkan reaksi antara alkuna terminal dengan senyawa aril atau vinil halida menggunakan katalis logam. Persamaan umumnya adalah sebagai berikut. Rx ditambah R aksen C rangkap 3CH menghasilkan Rc rangkap 3Cr aksen. Rx adalah aril atau vinil halida, biasanya bromida ataupun iodida. R aksen C rangkap 3CH adalah alkuna terminal, sedangkan Rc rangkap 3Cr aksen adalah produk dengan ikatan rangkap 3. Reaksi Sonogashira adalah metode yang digunakan untuk mengatasi tantangan sintesis 1,3 enис yang fungsional. Reaksi ini merupakan kopling silang antara halida vinil dengan alkuna terminal menggunakan katalis palladium dan kofaktornya tembaga. Produk 2-asetal 1,3 ennis yang dihasilkan melalui reaksi Sonogashira adalah perantara penting dalam sintesis formal antagonis glukagon, senyawa yang berpotensi untuk pengobatan diabetes tipe 2. Kemudian prosedur sintesis yakni menggunakan bahan yaitu bromovinyl asetal sebagai reagen utama dan terminal alkuna sebagai reagen kedua, di mana bromovinyl asetal menjadi sumber alkena yang akan bereaksi dengan terminal alkuna untuk membentuk enin. Lalu ada palladium 2 diklorida dengan tripenylphosphine sebagai katalis. Kemudian ada tembaga 1 iodida sebagai kofaktor untuk meningkatkan efisiensi reaksi. Lalu ada trietilamin sebagai basa yang memfasilitasi reaksi. Kemudian ada tetrahidrofuran yakni pelarut utama dan digunakan 3 bahan tambahan yaitu metaklorobenzoic acid untuk epoksidasi produk enin yang mengubah enin menjadi epoksida. Lalu ada silver triflate yang berfungsi sebagai katalis untuk memfasilitasi konversi epoksida menjadi furan. Yang terakhir ada paratoluen sulfonic acid sebagai katalis tambahan untuk membantu mempercepat reaksi isomerisasi epoksida menjadi furan. Adapun prosedurnya yakni dalam tabung reaksi tertutup yang kering dimasukkan bromovinyl asetal dan terminal alkunat, kemudian ditambahkan basa, yaitu trietilamin yang berfungsi untuk memfasilitasi reaksi dengan mendeprotonasi terminal alkunat. Selanjutnya ditambahkan katalis yaitu palladium 2 diklorida tripenylphosphine dalam jumlah 2 mol persen dan kofaktornya yaitu tembaga 1 iodida dalam jumlah 4 mol persen. Setelah itu ditambahkan pelarut yaitu tetrahidrofuran dan aduk campuran pada suhu kamar selama 30-50 jam. Setelah reaksi selesai, produk dipisahkan dari campuran reaksi dengan menggunakan ekstraksi. Digunakan larutan NH4Cl jenuh untuk menetralkan basa dan membantu pemisahan produk dari reagen yang tidak bereaksi. Setelah pemisahan, dikonsentrasikan larutan untuk mendapatkan produk kasar. Setelah itu, produk kasar yang diperoleh kemudian dimurnikan menggunakan kromatografi kolom dengan tujuan untuk memisahkan produk enin dari kontaminan dan reagen yang tidak bereaksi agar menghasilkan produk akhir yang lebih murni. Adapun reaksi Sonogashira dalam sintesis 2-asetal 1,3 enina adalah di mana dimulai dengan aktivasi senyawa haloarena oleh katalis palladium. Proses ini melibatkan pembentukan kompleks palladium 2 dengan haloarena melalui oksidasi adisi, di mana atom bromida dan gugus aril terikat pada pusat logam palladium. Secara bersamaan, tembaga iodida mengaktifkan alkin terminal dengan membentuk kompleks alkin tembaga melalui deprotonasi yang dibantu oleh basa trietilamina, dan alkin yang teraktivasi ini kemudian
berkoordinasi dengan pusat palladium membentuk kompleks palladium alkin. Tahap berikutnya adalah reaksi transmetalasi, di mana gugus alkin ditransfer dari tembaga ke kompleks palladium. Setelah itu, terjadi eliminasi reduktif dari pusat palladium yang menghasilkan produk akhir berupa senyawa alkin tersubstitusi dan regenerasi katalis palladium dalam keadaan oksidasi nol. Reaksi ini umumnya berlangsung dalam pelarut seperti THF pada suhu ruangan atau kondisi pemanasan ringan. Produk akhirnya, senyawa alkin tersubstitusi berfungsi sebagai blok bangunan penting untuk sintesis senyawa bioaktif seperti antagonis glukagon yang berguna dalam pengembangan terapi diabetes. Yang kedua adalah pengoptimalan kondisi reaksi dilakukan dengan 4-etinil toluena 1A 2 ekuivalen dan bromovinil asetal 2A 1 ekuivalen. Gambar ini menunjukkan pengaruh berbagai kondisi reaksi terhadap hasil reaksi Sonogasira. Parameter yang diuji meliputi konsentrasi katalis palladium, katalis tambahan CUI, jenis basa, pelarut, dan suhu. Pada kondisi optimal yaitu 2% mol PDCl2 PPH3 2 kali, 4% mol CUI, trietilamina sebagai basa, THF sebagai pelarut, dan suhu kamar. Reaksi ini memberikan hasil tertinggi sebesar 8-70%. Meningkatkan konsentrasi katalis palladium menjadi 5% justru menurunkan hasil menjadi 67%, menunjukkan bahwa konsentrasi katalis berlebih dapat mengganggu efisiensi reaksi. Kehadiran CUI sangat penting karena tanpa CUI, hasil reaksi menurun drastis menjadi 12%. Basa juga memengaruhi efisiensi. Dengan E3N memberikan hasil terbaik dibandingkan basa lain seperti DPA 71% atau basa anorganik seperti K2CO3 21%. Pemilihan pelarut juga penting di mana THF menghasilkan hasil optimal 87%, sementara pelarut lain seperti DMF 78% atau MECN 42% juga kurang efektif. Selain itu, suhu juga berpengaruh, di mana pemanasan hingga 65 derajat Celcius menunjukkan hasil menjadi 67%. Kemungkinan karena degradasi katalis. Dengan demikian, kombinasi parameter yang tepat sangat penting untuk mencapai efisiensi reaksi maksimal. Selanjutnya yaitu reaksi Sonogasira kopling menggunakan bromovinil asetat 2A sampai 2C dengan Ari-alkuna berbagai substituen aril, di mana dari gambar di atas itu reaksi ini fleksibel terhadap berbagai substituen aril, namun substituen yang menarik elektron cenderung menurunkan yield. Struktur siklik 2A dan 2B lebih stabil memberikan yield yang lebih tinggi dibandingkan struktur linear 2C. Reaksi ini menunjukkan fleksibilitas tinggi terhadap substrat, menjadikannya metode yang serbaguna untuk sintesis 2-asetal 1,3 amines. Selanjutnya, itu ruang lingkup reaksi Sonogasira antara bromovinil asetat dan terminal alkin dengan substituen alkil, di mana pada skema ini menunjukkan ruang lingkup reaksi Sonogasira antara bromilvinil asetal dan terminal alkin dengan substituen alkil. Reaksi ini dilakukan menggunakan katalis palladium 2 diklorotripenil fosfin dengan kofaktornya tembaga 1 iodida dan basa trietilamina dengan pelarutnya tetrahidrofuran pada suhu ruang. Berbagai alkin dengan substituen alkil seperti butil, N-butil, siklopropil, siklopentil, dan sikloheksil berhasil direaksikan, menghasilkan 2-asetal 1,3 enin dengan hasil berkisaran antara 50 hingga 83%. Reaksi ini menunjukkan toleransi yang baik terhadap beragam
substituen alkil membuktikan fleksibilitas metode untuk menghasilkan senyawa target dalam kondisi yang lembut dan efisien. Baiklah, selanjutnya ada ini ada eksperimen skala besar untuk membuktikan efisiensi metode Sonogasira dalam sintesis 2-asetal 1,3 enin. Nah, baiklah, kemudian pada gambar 5 ini, eksperimen skala besar untuk membuktikan efisiensi metode Sonogasira dalam sintesis 2-asetal 1,3 enin, di mana pada gambar itu mengilustrasikan percobaan skala besar untuk membuktikan efisiensi metode Sonogasira dalam sintesis 2-asetal 1,3 enin dengan menggunakan bromvinil asetal dengan terminal alkuna dengan tujuan untuk menunjukkan skalabilitas reaksi Sonogasira untuk mensintesis 2-asetal 1,3 enin. Kemudian adapun hasil yang diperoleh yaitu tetap tinggi antara 72% hingga 87% yang menunjukkan bahwa metode ini dapat diandalkan dan tetap efisien meskipun diterapkan pada skala multigram. Enin yang diharapkan diisolasi dengan hasil yang lebih tinggi atau sebanding dengan yang dicapai dalam percobaan skala kecil. Di mana hal ini membuktikan potensi metode untuk aplikasi industri dalam sintesis senyawa kompleks. Oke, selanjutnya yang merupakan gambar 6 yaitu efek penggunaan asetal siklik yaitu 1,3 dioksolan dan 1,3 dioksen dan aseklik yaitu dietoasetal terhadap hasil reaksi Sonogasira. Dapat dilihat pada grafik itu terdapat warna merah muda yang berarti 1,3 dioksolan dan hijau itu 1, dioksen. Lalu ada kuning itu merupakan dietoksiasetal, di mana menunjukkan pada grafik asetal seperti 1,3 dioksolan dan dioksen cenderung memberikan hasil yang lebih tinggi dibanding asetal aseklik yaitu dietosiasetal yang menghasilkan hasil yang lebih rendah. Di mana hal ini disebabkan oleh sterik yang lebih besar dan interaksi yang kurang optimal dengan reagen yang mengurangi efisiensi reaksi. Kemudian juga stabilitas dan kemampuan asetal siklik untuk berinteraksi dengan katalis palladium meningkatkan reaktivitas sehingga menghasilkan produk dengan efisiensi yang lebih baik. Baiklah, selanjutnya ada aplikasi sintesis 2-asetal 1,3 enin dalam pembuatan antagonis glukagon, di mana metode ini menunjukkan bagaimana senyawa antara seperti 2-asetal 1,3 enin dapat dimanfaatkan untuk sintesis molekul bioaktif yang kompleks melalui strategi sintesis bertahap, di mana senyawa antagonis glukagon yang dihasilkan ini berpotensi digunakan sebagai obat untuk mengendalikan kadar gula darah, terutama pada pasien diabetes tipe 2 dengan cara menghambat efek glukagon. Pemilihan reagen dan kondisi reaksi yang tepat menghasilkan yield yang tinggi di setiap tahap, menjadikan metode ini efisien untuk produksi molekul bioaktif dalam skala laboratorium dan juga industri. Next. Baiklah, adapun kesimpulan dari jurnal yang kami gunakan yaitu hasil akhir pada penelitian ini berupa produk utama 2-asetal 1,3 enin yang dihasilkan melalui reaksi Sonogasira coupling. Yield produk mencapai hingga 87%, di mana tergantung pada substrat dan juga kondisi reaksi. Produk enin digunakan sebagai perantara kunci dalam sintesis formal antagonis glukagon. Hasil akhir menunjukkan bahwa metode Sonogasira coupling yang dioptimasi dalam penelitian ini mampu menghasilkan senyawa dengan fungsionalitas yang cocok untuk reaksi lanjutan, menjadikannya alat sintesis yang efektif.
Kemudian, produk tersebut memainkan peran penting sebagai perantara dalam sintesis formal antagonis glukagon yang memiliki potensi terapi untuk diabetes tipe 2. Reaksi ini juga menyoroti fleksibilitas dan efektivitas sonogashira coupling dalam reaksi organik modern. Baiklah, itu adalah hasil presentasi dari kelompok kami, dari apa yang kami dapatkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan kami harap semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi penonton yang akan menonton tayangan YouTube kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.